Oh yeah. Satu, dua, tiga. Om Swastiastu. Halo. Kami dari kelompok 10 akan menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar video kami sebelumnya tentang perjuangan di Volsat dan tamatnya penjajahan kolonial di Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama masing-masing. Saya sendiri Niwayan Kalisa Detriani, nomor absen 31. Saya Ida Ayudwita Lingga Iswambari, nomor absen 19. Saya Niwayan Eka Prema Ginasari, nomor absen 32. Adapun 2 pertanyaan akan dijawab oleh teman saya Rena, dan 1 pertanyaan akan dijawab oleh teman saya Li. Berikut jawabannya. Jadi, untuk pertanyaan dari Desa Dwi nomor absen 3 dari kelompok 2, yang pertanyaannya, jelaskan alasan tokoh pergerakan nasional ikut bergabung dalam Volksat. Jadi, alasan beberapa tokoh pergerakan nasional ikut bergabung dalam Volksat karena ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Keinginan para tokoh untuk memperjuangkan kemerdekaan secara kooperatif berakhir sia-sia, sebab Volksat ini adalah dewan rakyat yang bukan parlemen sejati, karena hanya menjadi penasihat dan sekedar terlibat pembuatan undang-undang. Untuk pertanyaan dari Sanji, nomor absen 26 dari kelompok 8, yang pertanyaannya, jelaskan mengapa usulan Komisi Pisman tidak diterima. Jadi, usulan Komisi Pisman tidak diterima karena didasarkan dari pengalaman sebelumnya, bahwa pembentukan komisi tidak menghasilkan perbaikan nasib rakyat. Komisi Pisman ini dianggap sebagai kelanjutan tidak langsung dari petisi Sutarjo. Sebelumnya, kerajaan Belanda menolak petisi Sutarjo yang hendak meminta otonomi dan hak kesetaraan antar tingkat pemerintahan. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Ling. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewa Ayu Citra, nomor absen 4 dari kelompok 4. Dengan pertanyaan, apakah yang melatar belakangi penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang di Kalijati? Kedatangan Jepang di Indonesia sejak Januari 1942 membuat Belanda kewalahan. Hal ini karena dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai Sumatera, Kalimantan, dan pada Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia, lalu dilanjutkan dengan menguasai Pulau Jawa. Karena sudah tidak memiliki kekuatan dan pasukannya sudah tercerai-berai, Belanda terpaksa menerima perjanjian yang diberi nama Perjanjian Kalijati. Oleh karena itu, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sekian jawaban dari kelompok kami. Semoga dapat diterima oleh kelompok yang bertanya. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye-bye.